lain. Jadi sebetulnya dalam hidup ini kita sangat banyak utang budi bukan kepada banyak orang. Jadi kalau kita sadar bahwa kita banyak utang budi kepada banyak orang, mana mungkin kita melakukan keburukan dalam hidup. Baju yang saya pakai ini, entah berapa ribu orang yang terlibat. Siapa yang nanam kapasnya, saya juga nggak tahu. Siapa yang memanjat sehingga kapas itu bisa dipanen, saya juga tidak tahu. Siapa yang meminta menjadi benang, saya tidak tahu. Siapa yang meminta menjadi kain, saya juga tidak tahu. Ya, saya tahunya yang menjahit ya saya tahu. Setelah jadi kain, yang menjahitnya saya tahu. Cuma satu aja, tukang jahitnya saya tahu. Tapi siapa yang bikin kancing, saya juga tidak tahu. Siapa yang bikin pewarna ini saya juga tidak tahu. Jadi kalau saya pakai baju ini dengan kesadaran, para sahabat, betapa banyak di satu barang yang saya pakai saja ribuan bahkan jutaan orang terlibat. Jadi sebenarnya kita tuh punya banyak utang budi. Spidol ini bukan buatan saya. Mic yang saya pakai bukan buatan saya. Dan mic ini tercipta dari berbagai elemen. Setiap elemen ada penciptanya. Bayangkan, ada kabelnya, siapa yang menciptakan kabel? Siapa yang menemukan konduktor? Aduh, kalau kita berpikir seperti itu ya, kita ini hidup jadi malu ya. Kita sudah berkarya apa dalam kehidupan ini? Makanya aneh ya. Makanya orang-orang yang dangkal pengetahuannya, cuma bisa menyalahkan, cuma bisa menghujat, menebarkan kebencian. Sebetulnya orang yang semacam itu sederhana ya. Karena dalam dirinya tidak punya cinta, tidak ada kekuatan positif. Ya, tidak ada cahaya dalam dirinya, yang ada cuma kegelapan. Ya, makanya ada cinta atau tidak ketiadaan cinta. Itu aja ya, para sahabat. Nah, dalam menerima ini, jadi yang pertama, kekuatan cinta akan bekerja lewat kekuatan alam. Baik yang kasat mata atau yang tidak kasat mata. Untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, kekuatan alam akan menggunakan berbagai keadaan, kejadian, atau orang untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, apapun yang kita inginkan, kita harus menginginkannya sepenuh hati. Bagaimana kita membayangkannya, bagaimana kita merasakannya. Yang keempat, keinginan adalah cinta. Bila keinginan tidak meletup-letup, atau keinginannya itu biasa-biasa saja, tidak meletup-letup di dalam diri kita nih, maka kita tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menuai kekuatan cinta itu. Artinya, keinginan itu harus meletup-letup ya, harus meletup-letup, harus kuat di sini. Makanya, kenapa ya, di dalam bahasa Arab ada yang namanya tekad, yang disebut dengan malak, milik, yang kemudian sering disebut malaikat ya. Itu kan sebenarnya tekad. Jadi keinginan yang meletup-letup itu, keinginan yang meletup-letup, keinginan yang sungguh-sungguh ya, kita menginginkannya. Makanya kalau kita keinginannya biasa-biasa saja, itulah yang membuat magnet kita tidak cukup untuk menarik yang kita inginkan ya. Kita harus mendambakan apa yang diinginkan itu ya dengan sepenuh hati. Karena keinginan adalah perasaan cinta. Ingat ya, keinginan itu tidak buruk. Karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang positif. Misalkan kita ingin uang kita banyak agar kita bisa berbagi, bisa menolong banyak orang, bisa menyelamatkan banyak orang, bisa menyekolahkan banyak orang yang putus sekolah. Keinginan itu kekuatan cinta, para sahabat ya. Keinginan itu kekuatan cinta ya. Jangan terjebak oleh kata-kata ya. Perhatikan substansi yang saya sampaikan. Dan kita harus memberikan cinta untuk menerima apa yang kita sukai. Jadi ya, saya sudah sampaikan ya, bagaimana rasa kita terhadap uang, bagaimana rasa kita terhadap hubungan, bagaimana rasa kita terhadap kesehatan. Rasa kita terhadap semua itu menentukan. Kalau rasa kita negatif. Misalnya, sederhana saja, ketika diajak sama saya, minggu depan kita ke Bali yuk. Nah, kalau rasa kita negatif, langsung, wah, uang dari mana? Itu rasa kita terhadap uang sudah negatif, maka kita tidak akan pergi ke Bali. Tapi setidak-tidaknya kalau rasa kita positif, yuk, pasti ada uangnya. Pasti saya punya uangnya, pasti saya ke Bali. Kalau rasanya positif terhadap uang, uang juga akan datang. Jadi sebetulnya rasa kita yang menarik. Nah, jadi ketika rasa kita positif akan menarik hal yang positif. Berarti yang kita inginkan. Kalau rasa kita tidak positif, kita menarik yang tidak kita inginkan. Apa itu? Ketiadaan uang. Sehingga orang pergi ke Bali, kita tidak ikut pergi ke sana. Karena apa? Ya karena kita ya tidak sepenuh hati menginginkannya. Dan ini dianggap sepele ya, padahal ini adalah hal yang sangat bagus ya, sangat penting ya. Ini adalah kuliah yang sangat penting para sahabat.